warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melinda Kader, kelas 3D jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang definisi, dimensi, fungsi, dan peranan. Itu penjelasan yang pertama, konsep dasar kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata bahasa Latin yaitu curir yang berarti pelari dan curir yang berarti tempat. Suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, yaitu dari garis start menuju finish. Kemudian digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan. Kemudian definisi yaitu terbagi dalam 3 poin, yaitu poin yang pertama, pandangan klasik kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah. Pembelajaran menurut ajaran dan materi apa yang harus ditemui atau diberikan di sekolah itu. Kemudian poin yang kedua yaitu dalam pemandangan modern. Dalam pandangan modern ini, kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau suatu yang nyata yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu Ronald C. Dole menyatakan bahwa kurikulum telah berubah dari isi program, studi, dan daftar subjek dan khusus untuk semua pengalaman yang ditawarkan untuk semua siswa, bahwa di bawah naungan dan bimbingan sekolah itu. Dimensi kurikulum terbagi dalam empat, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum diartikan dengan dimensi atau ide, di mana kurikulum itu adalah sekumpulan ide atau pemikiran yang akan dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum selanjutnya. Kemudian yang kedua, pengertian kurikulum diartikan dengan dimensi rencana. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan rancangan mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi. Aktivitas kurikulum merupakan segala aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pengertian kurikulum berkaitan dengan dimensi hasil. Kurikulum dipandang dari segi hasil yang akan dicapai oleh seorang siswa sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Fungsi kurikulum terbagi dalam 5 poin. Poin yang pertama yaitu guru. Fungsi guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam sekolah itu. Kemudian
poin yang kedua yaitu kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum kepala sekolah dan pengawas berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan survive atau pengawasan. Kemudian yang ketiga, orang tua. Kurikulum berfungsi sebagai orang tua berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya atau belajar di rumah. Kemudian poin yang keempat, masyarakat. Kurikulum masyarakat berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang kelima, siswa itu sendiri. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Dan fungsi kurikulum bagi siswa, yaitu fungsi penyesuaian kurikulum harus mampu menyarankan siswa agar mampu atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian poin yang kedua yaitu fungsi integrasi kurikulum. Bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu fungsi definisi sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian poin yang keempat, fungsi kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di jenjang yang selanjutnya. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mampu memilih atau memberi kesempatan untuk siswa dengan pembelajaran yang sesuai kemampuan dan minatnya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, fungsi diagnostik kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu dengan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dengan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan potensial dan kelemahan yang dimilikinya. Terakhir ada peranan kurikulum, yaitu peranan kurikulum di sini terbagi dalam 3, yaitu peranan konservatif, kemudian yang kedua peranan kreatif, yang ketiga peranan kritis dan evaluasi. Itu saya akan menjelaskan yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masa lalu atau yang sudah lama yang dianggap masih relevan di masa kini atau pada masa generasi muda.
Kemudian yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan suatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga peranan kritis dan evaluasi. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Itulah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.